Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofi Humda Ayu Zeka dengan NIM 2504025020007. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Kapita Selatan dengan judul Pendidikan Non-Formal untuk Kelompok Rentan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, mengenai pendidikan, kalian tahu tidak siapa saja orang-orang yang dapat mengakses pendidikan? Nah, pendidikan merupakan hak bagi setiap orang tanpa memandang usia, ekonomi, gender, maupun latar belakang sosial. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan non-formal hadir sebagai alternatif pembelajaran yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan non-formal dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan, serta bagaimana pendidikan non-formal membantu mereka. Nah, jadi pembelajaran non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Bentuk pendidikan non-formal biasanya lebih fleksibel dibandingkan dengan sekolah formal. Adapun contoh pendidikan non-formal antara lain kursus keterampilan, pelatihan kerja, bimbingan belajar, pendidikan keaksaraan, serta kegiatan di pusat PKBM. Pembelajaran non-formal memiliki beberapa karakteristik, yaitu fleksibel dalam waktu dan tempat. Materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lebih mengarah kepada keterampilan praktis dan juga dapat diikuti oleh semua usia. Karena sifatnya yang fleksibel, pendidikan non-formal sangat membantu masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara optimal. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih besar mengalami hambatan dalam memperoleh hak-haknya, termasuk hak pendidikan. Kelompok rentan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi fisik. Kelompok rentan sering menghadapi berbagai masalah, seperti keterbatasan biaya pendidikan, kurangnya fasilitas, diskriminasi sosial, dan rendahnya akses teknologi. Akibatnya, banyak dari mereka tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak melalui jalur formal. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau, salah satunya melalui pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal memiliki peran penting dalam membantu kelompok rentan, salah satunya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa peran pendidikan non-formal antara lain meningkatkan keterampilan hidup seperti melalui pelatihan, kewirausahaan, agar peserta dan masyarakat dapat memperoleh kemampuan yang berguna untuk bekerja maupun membuka usaha. Kedua, meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan non-formal memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat melanjutkan sekolah formal. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru,
kelompok rentan dapat menjadi lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, membantu mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan non formal membantu masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam kehidupan. Dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwasanya pendidikan non formal memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kelompok rentan memperoleh hak pendidikan yang layak. Pendidikan bukan hanya tentang belajar di sekolah formal, namun juga tentang bagaimana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, memperoleh keterampilan, serta meningkatkan kualitas hidupnya tanpa memandang latar belakang, ekonomi, sosial, usia, maupun kondisi fisik. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik ataupun bagian dari masyarakat, kita juga memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan pendidikan non formal. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui kepedulian sosial, kegiatan pengabdian masyarakat, menjadi relawan pendidikan, ataupun membantu menyebarkan pentingnya pendidikan bagi semua kalangan. Harapan saya, pendidikan non-formal dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak kelompok rentan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih berpengetahuan, mandiri, sejahtera, dan memiliki kesempatan hidup yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiunda Yuzeka. Jadi saya datang ke PKBM Merah Putih untuk melakukan observasi. Dan jadi kami datang ke PKBM Merah Putih ini kami sangat tertarik dengan peserta didiknya. Peserta didiknya ramah dan juga peserta didiknya mempunyai semangat belajar yang tinggi, serta peserta didiknya memiliki keterampilan yang dapat diajarkan kepada masyarakat lainnya. Jadi untuk teman-temanku yang putus sekolah, yang memiliki keterbatasan usia, ayo masuk ke PKBM, kita belajar bersama, kita menuntut ilmu bersama, karena di PKBM tidak ada batas usia untuk menuntut ilmu. Saya Sofiunda Yuzeka, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apakah kalian ingin tahu apa pengertian dari kelompok rentan? Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar jalur sistem pendidikan formal. A few moments later.